Oke, murid-murid sekalian, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sel volta. Ini adalah reaksi redoks elektrokimia bagian ketiga. Bagian sel volta bisa kalian lihat di depan. Kita akan memakai selnya seng dan tembaga. Jadi komponennya ada 4. Anoda, ini adalah sel oksidasi. Di sini dia adalah lempeng seng yang dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung seng Zn2+. Lalu komponen kedua, katoda, kutub positif, tempat terjadinya reduksi atau sel reduksi. Ini adalah kita masukkan lempeng tembaga ke larutan yang mengandung Cu2+, misalkan CuSO4. Lalu yang ketiga, muatan relatif elektroda. Kita bisa lihat di sini elektron mengalir dari anoda ke katoda. Maka kita bisa mengatakan kalau misalkan anoda itu bermuatan relatif negatif terhadap katodanya. Makanya dia kutubnya ini negatif, yang katoda positif. Lalu komponen keempat adalah jembatan garam, yaitu tempat yang menjadi memungkinkan terjadinya perubahan atau perpindahan ion antar larutan kedua larutan ini. Jadi dalam prosesnya nanti yang katoda ini, karena dia tempat menjadinya reduksi, dia akan terbentuk butir-butiran tembaga yang akan menempel di katodanya. Sedangkan di sini Zn-nya ini akan terurai menjadi Zn2+ ke dalam larutan ini. Nah, untuk belajar tentang sel volta, kita akan mengenal yang namanya enol cell. Apa itu enol cell? Jadi enol cell itu adalah potensial elektroda standar. Mudahnya, ini adalah potensial dari suatu setengah reaksi sel dalam keadaan standar. Dan enol cell ini adalah dia selalu untuk reaksi reduksi. Untuk yang sel yang kita punya di depan, kita berikan datanya enol dari setengah reaksi Cu2+ menjadi Cu itu nilainya adalah plus 0,34 volt. Sedangkan enol dari setengah reaksi reduksi Zn2+ menjadi Zn itu adalah minus 0,34 volt. 0,76 volt. Oke, sekarang untuk reaksi selnya. Jadi kalau untuk sel volta kita kan selalu punya reaksi di katoda, reduksi, dan reaksi di anoda, oksidasi. Tadi kita tahu bahwa yang di katoda itu yang Cu-nya. Berarti Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Ini dari ion larutan berarti aqueous. Sedangkan anodanya itu dari Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Ini aqueous dan ini solid. Nilai enolnya tadi, karena ini reaksi reduksi, berarti akan sama dengan yang di situ, 0,34 volt. Sedangkan yang ini anoda, karena dia oksidasi dan kita punyanya untuk reduksi, berarti tandanya harus kita balik. Kita jumlahkan, berarti itu Cu2+ tambah Zn jadi Cu solid, solid tambah Zn2+ aqueous. Yang ini enol selnya adalah 1,1 volt plus. Nah, untuk perhitungan enol sel ini kita bisa menggunakan 2 cara. Kalau kita menggunakan yang cara reaksi ini, maka dia hanya tinggal dijumlahkan. Lalu cara kedua, 0,3. Kalau kita menggunakan E katoda kurang E anoda, 0,34 min 0,76, 1,1 volt. Jadi kalian bisa lihat di sini,
Kalau kalian memakai reaksi sel yang ditulis satu persatu lalu dijumlah, berarti langsung dijumlah, karena di sini kalian sudah membalik reaksinya dan tandanya sudah berubah. Sedangkan kalau misalkan kalian mengubah atau menghitung dari yang data potensial reduksi standarnya, maka E katoda kurang E anoda atau E reduksi kurang E oksidasi. Dan di sini kalian masukkan langsung sesuai dengan datanya. 0,34 min 0,76 berarti jadi plus, dan hasilnya 1,1 volt sama. Selanjutnya kita lihat kalau misalkan kalian mau menuliskan diagram sel dari sel volta yang di depan. Oke, jadi tadi yang sudah bukan diagram sel tapi notasi sel. Jadi kalau diagram selnya itu tadi adalah gambar yang dua tabung reaksi. Sedangkan ada yang kita kenal sebagai notasi sel, itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita menuliskan Zn2+, lalu dua garis untuk melambangkan jembatan garam, Cu2+, dan Cu. Jadi yang ini adalah bagian anoda, lalu yang ini adalah bagian katoda. Kita tuliskan juga wujudnya masing-masing. Yang ini solid, aqueous, dan solid. Kalau kalian lihat, garis di sini adalah menandakan kalau dia berbeda fase. Yang ini larutan, yang ini padatan. Tapi kalau misalkan dia fasenya sama, misalkan sama-sama aqueous, berarti kalian bukan pakai garis tapi pakai koma. Nah, ini untuk yang, jadi kita sudah melihat yang diagram sel volta seperti apa, reaksinya seperti apa, notasi selnya seperti apa. Jadi kita bisa langsung masuk ke soal latihannya, tapi sebelumnya kita akan belajar tentang yang namanya deret volta terlebih dahulu. Dan sebelum masuk deret volta, kalau catatan kecil, jadi kalau misalkan kalian lihat sel hasil perhitungan itu bernilai positif, kita bisa mengatakan bahwa reaksi ini berjalan spontan, reaksi sel ini. Sedangkan kalau misalkan negatif nilai SL-nya, berarti kita katakan dia tidak berjalan spontan, atau sebenarnya tidak terjadi reaksi kalau tidak spontan. Nah, kita lanjutkan dengan deret volta. Nah, jadi yang di depan ini adalah deret yang kita namakan sebagai deret volta. Deret volta ini merupakan deret yang menggambarkan kemampuan logam-logam untuk mengalami oksidasi atau mengalami reduksi. Jadi penafsirannya, semakin kiri dia di deret volta ini, potensialnya akan semakin negatif. Lithium itu dia punya nilainya min 3,04 volt. Yang H ini adalah potensial 0 volt. Sedangkan AU atau emas itu ini plus 1,52. Nah, bagaimana kita menafsirkan deret volta ini? Gampangnya, kalau dia semakin kiri dari deret volta, kita bisa bilang bahwa logramnya makin reaktif dan sifat reduktor makin kuat. Sedangkan semakin dia ke kanan di deret volta, maka logam ya tentu tinggal dilawankan saja, makin kurang reaktif, maka dia oksidator makin kuat. Untuk kalian ingat, kalau misalkan reduktor berarti dia justru yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator itu yang mengalami reduksi. Nah, persoalannya seperti apa? Kita lihat langsung ke soalnya. Oke, soal pertama kita hanya diminta menuliskan notasi sel dari reaksi sel yang sudah ada, jadi kita langsung kerjakan saja. Kalau yang di A, jelas bahwa yang mengalami reduksi itu Cr kromium, dari Cr3+ jadi Cr saja.
Berarti yang di sebelah kiri anodanya pastilah si Al. Al solid, karena beda fase berarti kita bagi garis. Al 13 aqueous, jembatan garam. Cr 13 aqueous, lalu Cr solid. Berikutnya yang bawah sama, kita lihat bahwa ini Ag plus di sini jadi Ag, berarti dia tereduksi. Maka yang jadi anodanya adalah Zn-nya. Zn solid, Zn 12 aqueous. Lalu yang sebelah kanannya adalah untuk si peraknya, aqueous. Lalu ini solid. Nah, ini untuk yang nomor pertama. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, di nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1. Jadi sekarang kita diberikan notasi selnya, lalu diminta memberikan reaksi sel yang setara dari rangkaian sel volta tersebut. Oke, jadi untuk yang pertama, kita hanya tinggal memastikan saja bahwa yang anoda itu yang sebelah kiri, lalu katoda yang sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri dia akan Mn solid tambah Cd2 plus aqueous menjadi Mn2 plus aqueous tambah Cd kadmium solid. Lalu yang kedua, di sini kita lihat ada Pt di sini, maksudnya adalah platina. Tapi jika ada di sini, ada di tuliskan platina di sini, dalam reaksi selnya tidak usah kalian berikan, jadi langsung saja. Berarti itu Fe solid tambah NO3 minus aqueous, ini menjadi Fe2 plus tambah NO gas. Ya, seperti yang kalian lihat di nomor 2B itu, dia belum setara baik muatannya maupun jumlah atomnya. Jadi kita akan gunakan yang cara setengah reaksi. Fe2 plus tambah 2 elektron, sedangkan NO3 minus menjadi NO gas aqueous. N-nya hanya 1 tapi O-nya ada 3. Berarti kita tambah 2H2O di sini. Berarti kita harus tambahkan 4H plus di sebelah sini. Lalu sekarang di sini kita punya 4 kurang 1, 3. Minus 3. Sedangkan di sebelah kanan tidak ada muatan sama sekali, berarti ini tambah 3 elektron. Sekarang kalau misalkan 3 elektron di sini, 2 elektron di sini, berarti ini kali 3 dan ini kali 2. Maka yang setara itu adalah sekarang 3 Fe solid tambah 2 NO3 minus tambah 8H plus menjadi 3 Fe2 plus tambah 2 NO tambah 4 H2O. Ini aqueous, ini juga aqueous, ini gas, dan ini liquid. Kita cek lagi, 3Fe, 3Fe, 2N, 2N, 2 kali 3, 6, 4 tambah 2, 6O, 8, 8. Sedangkan muatan minus 2 tambah 6 plus 6, 3 kali 2 plus 6. Jadi ini adalah reaksi setara untuk yang nomor 2B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, ini adalah soal ketiga. Suatu sel volta dibuat dengan elektroda perak sebagai katoda dan elektroda kromium sebagai anoda. Dicelupkan dalam AgNO3 untuk elektroda perak dan CrNO3 untuk elektroda krom. Keduanya dihubungkan dengan voltmeter dan jembatan garam. Lalu diberitahukan potensi reduksi untuk yang perak adalah 0,8 volt,
dan yang CR3 plus adalah minus 0,74 volt. Kita diminta menentukan reaksi di katoda, anoda, dan reaksi sel beserta nilai NO selnya, rotasi sel, dan diagram rangkaian. Oke, untuk yang A dan B sebetulnya kita bisa memanfaatkan yang spasi yang ada di sini. Jadi reaksi yang kita bisa pakai RO atau katoda. Jelas ini yang katoda, lalu ini yang anoda. Untuk melihat yang mana yang harus kita ubah ke oksidasi, kita lihat saja nilainya. Ini plus direduksi, dan ini minus direduksi juga. Tapi kalau misalkan yang kita mau jumlahkan, maka kita harus mengubah yang minus ini jadi positif supaya reaksinya berjalan spontan. Maka berarti kita punya yang reduksi itu pasti yang Ag-nya, Ag plus tambah elektron jadi Ag, nolnya adalah 0,8. Yang di anoda Cr jadi plus tambah 3 elektron. NO selnya adalah, karena kita rubah menjadi oksidasi, berarti ini jadi plus 0,74 volt. Dan untuk menyetarakan reaksinya, berarti yang tentu saja yang atas kita kalikan 3. Jadi reaksi selnya itu adalah 3G plus aqueous plus Cr solid menjadi 3Ag solid tambah Cr3 plus aqueous dengan E0 sel. Kita jumlahkan saja, berarti jadi plus 1,54 volt. Reaksi berjalan spontan. Lalu untuk yang B, rotasi selnya berarti yang sebelah kiri anoda lagi aqueous kita pisahkan dengan jembatan garam, lalu yang Ag plus aqueous Ag solid. Perlu kalian ingat bahwa kalau di reaksi kita menambahkan angka supaya setara, tapi kalau misalkan untuk notasi sel cukup yang spesi yang berkaitan saja tanpa koefisiennya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang diagram rangkaiannya. Oke, untuk diagram rangkaiannya kita hapus dulu yang tadi karena masih butuh space yang cukup banyak. Jadi kita butuh 2 bagian, lalu jembatan garamnya, elektrodanya, voltmeternya, ini anoda, ini katoda lagi. Ini tadi kita sudah hitung 1,54 volt. Yang ini adalah kromiumnya. Lalu di sini akan ada ion Cr3+. Sedangkan di sini ada ion Ag+. Lalu ini elektroda peraknya. Lalu di sini karena kita pakai yang tadi NO3-, di sini NO3- akan bergerak ke kiri, sementara K+ di sini akan bergerak ke kanan. Nah, jadi ini adalah yang diagram sel untuk yang tadi nomor 3. Kalian boleh lengkapi sendiri dengan kalau misalkan kalian ingin menggunakan warna lain untuk supaya lebih kelihatan menarik. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke nomor 4 dan 5 untuk soal yang deret volta. Oke, soal nomor 4, terdapat 3 logam X, Y, dan Z. Diketahui logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya, logam Z juga dapat mendesak logam Y dari larutannya,
tetapi logam Z tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Lalu dari informasi yang diberikan, kita diminta menentukan urutan potensial reduksi ketiga logam yang semakin negatif. Jadi, kalau kita ingin melakukan reaksi pendesakan, maka yang bisa mendesak yang di daerah volta itu adalah yang di kiri bisa mendesak yang di kanan. Maka dari informasi yang diberikan bahwa logam X dapat mendesak logam Y, tapi logam Z juga bisa mendesak logam Y tapi tidak logam X, maka urutannya harusnya adalah X, Z, Y. Kiri, kanan. Jadi kita melihat bahwa akibat dari kalau misalkan disebutkan yang Z tidak dapat mendesak logam X, maka Z itu pasti ada di kanannya X. Sedangkan yang dibilang Y itu bisa didesak sama semuanya, berarti Y itu pasti di paling kanan. Makanya dapat kiri kanan itu urutannya adalah X, Z, Y. Tapi kita diminta menurut yang semakin negatif, berarti dari kanan ke kiri. Urutan yang diminta adalah Y, Z, X. Ini adalah potensial yang semakin negatif. Ini contoh untuk yang soal deret volta. Kita lanjutkan ke soal terakhir yang masih tentang yang deret volta ini juga. Oke, di soal kelima kita diminta menentukan apakah reaksi itu dapat berlangsung. Jadi kita tidak diberikan data selain yang sel volta. Baru setelah kita memberikan argumen, kita diminta membuktikan dengan perhitungan. Oke, jadi kalau kalian mengingat yang tadi, yang deret volta tadi, kalian akan ingat bahwa posisinya CU itu ada di kanan MG. Jadi di deret volta posisi mereka adalah MG lalu CU. Kalau dia ada di sebelah kanan dari MG, maka pasti tidak bisa berlangsung karena CU itu tidak bisa mendesak MG dari larutannya. Jadi ini kayak bisa katakan reaksi tidak spontan kalau menurut deret voltanya. Kalau dengan perhitungan, kalau kita menggunakan datanya yang diberikan ini, reduksinya CU, reduksinya MG, kita lihat bahwa di sini MG2 plus jadi MG, sedangkan yang CU jadi CU2 plus. Kalau kita menggunakan rumus yang E0 sel, E red kurang E ox, reduksinya berarti yang si MG min 2,37, sedangkan oksidasinya adalah yang CU. Jadi kalau kita hitung, jelas kelihatan dari perhitungan kita bahwa nilai N0 selnya negatif, berarti reaksi tidak spontan atau reaksi tidak dapat berlangsung. Oke, ini soal terakhir kita untuk yang bagian ketiga reaksi redoks dan elektrokimia, yaitu tentang sel volta. Nanti kita akan lanjutkan ke video bagian keempat atau bagian terakhir, yaitu tentang sel elektrolisis. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian kalau misalkan ada yang kalian rasa perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan dari video ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita bertemu di video yang selanjutnya.